handling. Nah, untuk teman-teman yang luar biasa, boleh ya saya minta jempolnya diangkat. Sudah? Sudah. Sudah semua? Nah, sekarang coba imagine. Bayangkan kalau tiba-tiba muncul sesuatu seperti ini. Oke, kira-kira teman-teman masuk ke yang mana nih? Kalau ketemu kecoa, teman-teman ada di tim yang cuman ketawa aja, ini cuma kecoa. Atau teman-teman berada di tim B yang lari. A atau B? A atau B? Aduh, kayaknya hampir sama nih A atau B. Nah, khusus untuk teman-teman yang di tim A yang ketawa aja, mari kita saksikan satu video berikut. Bagus juga ini. Kecoa Amazon. Gede banget. Mak, hilangnya. Gimana? A sudah berubah ke B? Ya, saya mau tanya, yang benar sebenarnya siapa? Tim A atau tim B? Yang benar A atau B? Ada yang ngomong A, dua-duanya, thank you. Benar banget, dua-duanya benar, ya. Karena semua pendapat atau opini itu adalah benar, benar nggak? Benar at least menurut siapa? Menurut yang si mempunyai opini tentunya, ya. Seperti ini 6 apa 9? Tergantung, oke, tergantung apa? Sudut pandang, tergantung posisi berdiri, betul ya? Nah, karena itulah ketika kita menemui keberatan, objection, sebenarnya keberatan itu ya simply adalah sebuah pendapat yang kebetulan berbeda sama kita. Ya, jadi apa itu keberatan? Hanya sebuah pendapat saja, opini saja. Sah nggak sih kalau orang punya perbedaan pendapat? Sah-sah aja, banyak ya yang orang punya pendapat yang berbeda. Nah, masalahnya pendapat dia ini berbeda sama kita. Gimana cara kita mengubah pendapat orang tersebut? Pendapat si prospek. Apakah dengan cara tatap mata saya? Enggak ya, tidak. Kita hari ini nggak belajar hipnotis. Tapi caranya sederhana sekali, yaitu dengan bertanya. Ya, kita mengajukan pertanyaan. Karena pada saat kita bertanya, sebenarnya kita lagi memprovokasi pikirannya supaya dia ikut berpikir dan mempertanyakan kembali, sebenarnya pendapat saya ini benar atau salah sih? Ya, kayak tadi kecoa, yang takut sama kecoa. Kira-kira besaran mana badan kita sama badan kecoa? Kita ya, terus kenapa kita takut sama kecoa? Ya. Oke, nah, tapi bertanya saja tidak cukup. Kita harus memastikan pertanyaannya adalah pertanyaan yang tepat. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh, kita kenali dulu apa sih bedanya pernyataan dengan pertanyaan. Ya, selain huruf Y dan T-nya kebalik ya. Nah, pernyataan itu diakhiri dengan dengan tanda baca titik. Kalau pertanyaan diakhiri dengan tanda baca tanda tanya. Pernyataan adalah sesuatu yang kita tidak perlu merespon. Betul ya? Tapi kalau pertanyaan itu wajib dijawab. Pernyataan itu kita akan menang kalau kita bisa tangkis. Ya, kalau kita bisa balikin. Seperti main pingpong nyetak. Tapi kalau pertanyaan itu akan menang kalau kita terima, kita tangkap bolanya. Pernyataan punya potensi menciptakan lawan bicara, ya, menciptakan dalam tanda kutip musuh. Tapi pertanyaan itu bisa menciptakan kawan bicara. Beda ya, lawan bicara, kawan bicara. Kita menciptakan sekutu atau friends. Nah, asking the right question. Kita lihat, kalau misalnya kita bertanya benar, jawabannya benar. Katakanlah saya tanya, Pak,
budget preminya berapa? Kira-kira jawabnya apa? Yang paling kecil berapa? Benar nggak? Kalau saya tanya, Pak, kalau terjadi sesuatu, kira-kira mau terima berapa dari perusahaan saya? Jawabannya? Sebesar-besarnya. Pertanyaannya sama sebenarnya, tetapi karena beda, maka hasilnya akan memberikan jawaban yang beda. Tuh, UP-nya. Oke, mulai dari slide ini ke belakang, saya minta partisipasi teman-teman untuk turut berpikir. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan, teman-teman please menjawab, boleh dalam hati, boleh diucapkan kecil-kecil ya. Sering nggak ketemu keberatan seperti ini? Saya mau tanya istri dulu, ada? Ada, oke. Nah, Pak, saya setuju bahwa ini penting banget untuk didiskusikan bersama istri. Tapi Pak, kalau misalnya ternyata sang istri atau ibu tidak setuju, kira-kira Bapak tetap akan melanjutkan atau tidak? Kalau Bapak nggak lanjut, kira-kira siapa sih yang paling dikorbankan? Sebagai kepala keluarga, fair nggak Pak kalau keputusan yang sangat penting ini diserahkan kepada istri? Ya, ini bapak-bapak boleh menjawab dalam hati ya. Nah sekarang kita gimana kalau ketemu istrinya? Sekarang ibu-ibu yang boleh menjawab dalam hati. Saya mau nanya suami dulu, banyak? Banyak, oke. Setuju Bu, memang penting untuk dibicarakan sama suami. Tapi kalau misalnya ternyata suami nggak setuju nih, kira-kira ibu tetap lanjut atau enggak? Kalau lanjut ya sudah ya. Tapi kalau enggak gimana? Nah ternyata enggak. Bu, kalau misalnya ibu tidak lanjut karena suami tidak setuju, kira-kira menurut ibu siapa yang paling dikorbankan? Bu, bantu saya ya untuk membantu ibu memiliki proteksi ini. Boleh Bu, kasih saya kesempatan untuk berbicara bersama ibu dan bapak sekaligus. Ya, dapat teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Banyak nggak ketemu kayak gini? Oh saya mah masih single, saya nggak butuh asuransi. Banyak juga ya, banyak jensi-jensi nih saya lihat ya. Masih single nggak usah asuransi. Oke, saya setuju. Memang keren kamu masih single ya. Saya punya good news and bad news for you. Good newsnya adalah, yes, karena kamu masih single, kamu nggak ada tanggungan. Benar? Bad newsnya, karena kamu masih single, nggak ada orang yang mau nanggung kamu. Benar ya? Terus gimana dong? Don't worry, ada saya, agen asuransi Anda. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, aduh produk kamu mahal banget. Ada yang ngomong kayak gitu? Kemahalan gitu ya. Oh ya Pak, setuju Pak. Memang produk saya bukan yang paling murah. Kenapa? Karena ada menentukan sebuah harga, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Sayangnya dari 3 ini hanya 2 yang Bapak bisa pilih. Yaitu apa? Bagus, murah, dan cepat. Kalau bagus dan murah, saya pastikan tidak cepat. Teman-teman kepikir nggak produk apa yang seperti ini? Bagus, murah tapi nggak cepat. Thank you, betul ya. Jelek nggak BPJS? Enggak, bagus banget. Murah banget. Tapi untuk menggunakan harus melalui prosedur yang sesuai. Puskesmas dulu, ke klinik, ke rujukan ke ini dan sebagainya ya. Nah, terus kalau misalnya murah dan cepat, saya pastikan itu tidak bagus. Banyak nggak rekan-rekan yang mendapatkan telepon telemarketing untuk asuransi? Cukup bilang yes, langsung issued loh polisnya. Bener ya? Tapi nggak akan bisa besar uang pertanggungannya. Ya karena dia cepat, ya prosesnya cepat, murah, nggak mungkin bagus. Nah kalau mau bagus dan mau cepat juga, saya pastikan itu tidak murah. Dan kebetulan Pak, produk saya adanya di sini. Numpang tanya Pak, Bapak Benjamin kan gini, Pak ada nggak sih yang bagus, cepat dan murah? Ada Pak namanya MKY, tahu sih katanya? Mimpi kali ya? Ya nggak ada, kalau misalnya ada, please kasih tahu saya mau ikut sama Bapak. Nah ngomong-ngomong, Bapak kalau pakai handphone, kira-kira mereknya apa? Coba teman-teman sini pakai handphone mereknya apa? iPhone. So, apa lagi?
iPhone, ya, itu paling murah nggak? Enggak. Padahal kalau kita pakai handphone berapa lama sih paling lama? 5 tahun paling lama, benar nggak? Ya, ada yang 1 tahun ganti beberapa kali. Ya. Nah, untuk sebuah handphone yang masa pakainya hanya 5 tahun, pun Bapak nggak mau pakai yang paling murah, benar? Ya. Apalagi kalau misalnya kita mau pakai asuransi kira-kira untuk 5 tahun atau lebih. Lebih, berapa tahun? Mungkin 50 tahun seumur hidup, benar nggak? Masa iya sih Bapak hanya mencari harga yang murah-murahan saja? Bagaimana kalau cari yang bagus, cepat, terpercaya, dan dilayani saya sebagai agennya? Next, banyak yang ngomong kayak gini. I don't have money. I don't have money. Ada? Banyak banget, saya nggak ada uangnya gitu ya. Nah, kalau orang yang ketemu yang nggak ada uangnya, terus gimana jawabnya? Pak, saat ini Bapak sehat dalam kondisi yang baik, tapi Bapak tidak bisa menyisihkan sebagian kecil uang untuk premi. Numpang tanya, Pak, apa backup plan Bapak kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Bagaimana Bapak harus mengeluarkan uang yang besar? Kira-kira aset yang mana yang ready untuk dijual secara cepat kalau dibutuhkan emergency? Bukankah Pak, justru karena uang kita nggak banyak Pak, karena uang kita terbatas, maka penting sekali untuk melindungi uang yang segini-gininya. Setuju ya Pak? Oke, kita lanjut. Tadi yang gak ada uang bilang gak ada uang, tapi yang banyak uang ada lagi alasannya. Benar ya? Selalu ada alasannya. Saya udah banyak asetnya, udah gak butuh asuransi. Ada yang ketemu kayak gitu? Ada ya. Nah, ini saya menggunakan sebuah ilustrasi dari Dr. Sanjay Tolani, tentu teman-teman kenal ya. Ngomongnya gini, Pak, tahu ya pohon mangga yang besar, tinggi besar, banyak buahnya. Kalau misalnya buahnya jatuh ke tanah, problem nggak? Nggak apa-apa ya, pokoknya nggak apa-apa toh. Ya. Kalau misalnya ada angin kencang sampai daunnya, rantingnya pun ikutan jatuh, masalah nggak buat pohonnya? Nggak masalah. Kalau sampai ada petir menyambar sehingga pohon itu terbelah dua, tinggal tunggulnya aja, bawahnya aja. Oke, masalah nggak buat pohon itu? Kira-kira masih bisa bertumbuh lagi nggak pohonnya? Masih. Kenapa Pak? Karena ada akarnya. Nah, bagaimana kalau misalnya akarnya yang dimakan hama rayap atau hama? Meskipun pohonnya masih rindang, menurut Bapak, cepat atau lambat pohon ini akan mati. Benar nggak? Benar ya? Nah, Pak Prospek, sadar tidak sadar, suka nggak suka, Bapak ini seperti akar yang dalam dan kuat. Pohon, daun, dan buahnya itu hanyalah segala sesuatu yang Bapak hasilkan, yaitu aset-aset Bapak. Banyak orang yang berlindung di bawah pohon Bapak, bukan cuma keluarga Bapak, tapi juga karyawan Bapak, supplier Bapak, bahkan keluarga di karyawan Bapak, semua bergantung di sana. Nah, ibaratnya yang di atas ini adalah aset, maka Bapak posisinya ada di akar, tidak terlihat, tapi Bapaklah sumber income dari semua aset Bapak. Betul. Kalau asetnya sampai rontok, nggak apa-apa, sepanjang Bapak masih ada, Bapak bisa ciptakan kembali. Hari ini Pak, saya datang bukan untuk membicarakan aset Bapak, tapi saya datang untuk melindungi income Bapak.